Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin dipadati oleh puluhan atau ratusan mahasiswa untuk mendaftar beasiswa. TPQ Madinatul Taqwa menjadi salah satu pondok tahfiz bagi anak-anak di Banjarmasin yang dapat direkomendasikan bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anak untuk program tahfiz. Ruang terbuka hijau Kijang Mas Permai dipadati oleh pengunjung dari semua kalangan usia. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Sherlina Perlia dan yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual 25 Juni 2022. Pemirsa, dibukanya beasiswa program khusus ulama di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin diminati oleh kalangan mahasiswa. Pembukaan beasiswa yang diadakan oleh UIN Antasari sangat diminati oleh kalangan mahasiswa karena fasilitas yang didapatkan seperti asrama gratis sampai lulus, bebas dari biaya UKT, dan masih banyak lagi. Berbagai tes yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi baru agar lolos mendapatkan beasiswa tersebut. Berikut berita selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, saya Siti Salbiah akan melaporkan laporan wawancara tes seleksi program khusus ulama Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Program khusus ulama sendiri merupakan salah satu beasiswa di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Dan hari ini pertanggal 21 Juni 2022 merupakan hari pertama tes seleksi bagi para pendaftar beasiswa ini. Nah, mari kita lihat bagaimana sih tanggapan para peserta beasiswa ini. Mari ikut saya. Baik, di sini saya bersama salah satu pendaftar beasiswa program khusus ulama. Mari kita sapa dulu. Selamat siang. Selamat siang. Boleh tahu namanya siapa? Herdiat Ahmad Riyadi. Boleh tahu nggak sih dari mana tahu informasi beasiswa PKU ini? Tahu informasinya dari PKU itu sendiri yang langsung ke pondok sosialisasi. Oh baik, jadi dari PKU-nya mengadakan sosialisasi ya. Lalu kenapa Anda tertarik dengan beasiswa program khusus ulama ini? Karena di sini yang pertama tidak ada biaya siswa, yang kedua belajar lagi di sini kayak di pondok dulu, belajar kitab dan lain-lain. Lalu apa motivasi mendaftar beasiswa ini? Motivasinya ya karena tadi ingin belajar pertama dulu, yang kedua karena kan biayanya gratis, alhamdulillah sudah lulus. Semoga lulus ya beasiswa ini. Dan ya terima kasih banyak. Ya itu mungkin salah satu wawancara dengan pendaftar beasiswa program khusus ulama ini. Bersama Ketua Umum Organisasi Program Khusus Ulama yang menjadi salah satu panitia dalam pelaksanaan tes program khusus ulama ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beliau adalah Kak Zainuri Arsyad. Nah, di sini Kak saya mau bertanya tentang berapa sih jumlah pendaftar beasiswa PKU tahun 2022 ini? Jumlah pendaftar daripada mahasiswa baru yang ingin masuk program khusus ulama itu di atas 70 sebenarnya. Cuman ada beberapa yang tidak lulus seleksi berkas sehingga tersisa kurang lebih 67 yang mengikuti seleksi ini. Berarti ada 67 orang. Iya. Apa saja sih rangkaian tes yang dilakukan? Rangkaian tesnya itu ada 4 tahapan. Yang pertama bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, ada wawancara dan potensi diri ya, wawancara. Kemudian ada tahfiz. Nah, bahasa Arab sama bahasa Inggris ini di hari pertama, yaitu hari ini tadi setelah dilaksanakan, itu ada bahasa Inggris lisan sama bahasa Inggris tertulis, sama juga bahasa Arab lisan, bahasa Arab tertulis. Kemudian tahfiz insya Allah besok, dan juga wawancara serta potensi diri, itu maksudnya prestasi apa yang pernah diraih. Baik. Adakah perbedaan di antara tes tahun ini dengan tahun sebelumnya?
ada perbedaan antara tes tahun ini dengan tes tahun sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya itu adalah tesnya itu tanpa ada tes tertulis bahasa Arab bahasa Inggris. Tahun ini tes tertulis dulu, baru tes lisan baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Tahun-tahun sebelumnya dari zaman dulu itu tesnya cuma sekedar tes lisan secara langsung aja, tidak ada tes tertulis. Mungkin itu perbedaannya. Kemudian juga ada perbedaan lagi terkait dari tesnya tadi. Itu kalau tahun ini berubah-ubah ya tiap tahunnya. Itu tahun saya itu waktu tes masih sudah jadi mahasiswa UIN Antasari, khususnya FUHAN. Nah, itu baru bisa seleksi tes. Sekarang masih masa pendaftaran UM Mandiri, PKU sudah melaksanakan tes seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Sama-sama. Ya, mungkin itu tadi wawancara bersama Ketua Umum Program Khusus Ulama yang Berita selanjutnya datang dari Pondok Pesantren Tahfiz Madinatul Taqwa yang telah resmi pada tahun 2021. TPQ ini sama seperti pendidikan lainnya yang memfokuskan Al-Quran sebagai sumber pendidikan. Berikut berita selengkapnya. TPQ Madinatul Taqwa atau Taman Pendidikan Al-Quran Madinatul Taqwa merupakan salah satu TPQ yang ada di kota Banjarmasin. TPQ ini didirikan sejak tahun 2012 dan baru diresmikan pada tahun 2021. TPQ ini selalu membuka pendaftaran setiap 4 bulan sekali. Islami, cerdas, mandiri. Itulah slogan dari TPQ Madinatul Taqwa. Baik, di sini saya Anwar Fahmi dari TPQ Madinatul Taqwa Banjarmasin yang berada tepat di belakang Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 4,5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai TPQ Madinatul Taqwa ini, di sebelah saya sudah ada kepala sekolah dari TPQ Madinatul Taqwa. Oke, baik. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu mengenai TPQ Madinatul Taqwa itu sendiri. Yang pertama, apa sih Bu sebenarnya TPQ Madinatul Taqwa ini? TPQ Madinatul Taqwa adalah Taman Pendidikan Al-Quran Madinatul Taqwa. Oke, baik. Jadi TPQ itu merupakan singkatan dari Taman Pendidikan Quran Madinatul Taqwa, begitu ya Ibu? Iya. Oke, kemudian mengenai siapa nih Bu pendiri dari TPQ Madinatul Taqwa ini, kemudian kapan didirikannya, dan mungkin alasannya kenapa jadi didirikan TPQ Madinatul Taqwa ini? Iya. Berawal dari terutama aku sendiri sebagai pendiri. Awalnya itu kan ibu rumah tangga. Di Masjid At-Taqwa ini melihat anak-anak, dan aku punya 2 orang anak. Awalnya berawal dari 2 anak itulah. Nah, jadi kemarin itu waktu mereka masih kecil, aku mengajari anak-anakku Al-Quran. Terus kemudian kakaknya masuk pesantren, tinggal adiknya. Nah, si adik ini mogok mengajinya dengan ibunya karena dengan alasan tidak ada temannya. Jadi katanya ulun nggak mau lagi mengaji karena sendiri, karena nggak rame katanya. Nah, dari situ aku berpikir, apalagi ini kan masjid, bagaimana kalau aku mencari anak-anak di sekitar masjid untuk bisa bersama-sama dengan terutama anakku mengaji Al-Quran yang lebih terarah, lebih fokus, dan artinya mereka lebih menyenangkan karena ada temannya. Nah, dan berawal dari situlah kita terutama aku mendirikan TPQ ini tahun 2012, tepatnya tanggal 2 Januari tahun 2012. Oke, jadi 2 Januari 2012 ya Ibu. Mungkin sekarang sudah berjalan tahun hampir 10 tahun. Iya, 10 tahun. hampir 10 tahun. Oke, dalam
pertumbuhannya TPQ Madinatul Taqwa ini yang sudah berusia mungkin 10 tahun kurang lebih, bagaimana sih caranya Ibu terutama sebagai kepala sekolah membangun atau membina TPQ Madinatul Taqwa ini menjadi TPQ yang bisa berkembang sampai sekarang? Iya, karena kan kita yang namanya perkembangan zaman itu tidak bisa kita hindari, dan alhamdulillah TPQ Madinatul Taqwa ikut berinovasi, terutama di metode. Nah, jadi kita mengambil metode yang bisa menyenangkan, yang bisa diterima anak dan mudah untuk belajar Al-Quran. Nah, disitulah kita mengambil metode tilawati. Ya, baik Ibu. Terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu ke depannya untuk TPQ Madinatul Taqwa ini ataupun untuk siswa ke depannya? Harapan saya itu yang penting adalah anak-anak terus belajar Al-Quran, karena harapan kita yang dari awal sampai sekarang tidak pernah berubah adalah anak-anak apabila sudah khatam Al-Quran bukan berarti berhenti membaca Al-Quran, tapi mereka akan membaca Al-Quran lebih baik lagi. Bahkan kita di sini kita tingkatkan dengan mengikuti tahfiz lagi. Ada tahfiz Madinatul Taqwa namanya. Oke, mungkin cukup Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, itulah tadi pemirsa sedikit perbincangan saya dengan Kepala Sekolah TPQ Madinatul Taqwa. Saya Anwar Fahmi di TPQ Madinatul Taqwa Banjarmasin, kembali ke studio. Pemirsa, berita selanjutnya, ruang terbuka hijau Kijang Mas Permai menjadi salah satu tempat wisata di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Tempat wisata itu menjadi solusi buat kita semua untuk liburan bersama keluarga atau teman. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, sekarang saya berada di RTH atau Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas Permai. RTH ini berada di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Semenjak 2018, RTH ini mengalami banyak perubahan, yang mana hal itulah membuat banyak pedagang dan PKL berdatangan ke sini. Seperti pepatah berkata, ada gula, ada semut. Nah, sekarang saya akan membawa kalian berkeliling sekitar RTH ini. Bagaimana sih keseruannya? Penasaran? Yuk ikut saya. Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kijang Mas Permai Pelaihari adalah salah satu tempat publik berkonsep alam yang berada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Secara harfiah, RTH didefinisikan sebagai area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Lokasi RTH Kijang Mas Permai di kawasan Jalan Kolonel Supirman, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari. Sejak tahun 2018, RTH ini mengalami perubahan yang signifikan. Hingga saat ini, RTH dipadati oleh pedagang dengan bermacam jualannya serta pengunjung RTH tersebut. Pada sekitar tahun 90-an, RTH Kijang Mas ini merupakan lapangan atau padang golf mini yang kemudian dialihfungsikan menjadi RTH yang direkayasa sedemikian rupa sekitar tahun 2000-an. Di tengah-tengah lingkaran tersebut terdapat tugu yang berdiri dengan megahnya. Nama Kijang Mas sendiri merupakan nama hewan khas Kabupaten Tanah Laut yang dalam sebutan orang Banjar dikenal dengan menjangan, yaitu kijang yang bertanduk berwarna keemasan. Kini RTH Kijang Mas Permai tidak sekedar hanya tempat untuk berolahraga atau jalan-jalan santai setiap minggu pagi, tetapi sudah bertambah menjadi pasar kaget dan berbagai kegiatan lainnya. Kehadiran RTH Kijang Mas Permai kini sudah semakin dikenal luas oleh masyarakat Kota Pelaihari dan sekitarnya. Bahkan juga ada yang datang jauh-jauh dari luar Kota Pelaihari.
Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan salah satu pengunjung dari ruang terbuka hijau ini. Sekarang saya bersama dengan Mas, siapa namanya? Mas Ferry Harisma. Oke, Mas Ferry Harisma. Saya ingin baca nih Mas, bertanya tentang tanggapan Mas bagaimana dibukanya kembali atau difungsikannya kembali RTH ini setelah kurang berfungsi dengan baik gitu ya. Terus bagaimana tanggapan Mas? Ya, pedagang kaki lima nih Mas yang berdagang di sini, bagaimana tanggapannya? Menurut saya bagus sih Mas. Ini RTH sebagai tempat rekreasi dan juga tempat berkumpul keluarga setelah 7 hari bekerja. Oh begitu ya Mas. Oh, silakan. Lalu bagaimana dengan banyaknya pedagang di sini Mas? Jadi RTH ini bisa juga sebagai sumber penghasilan bagi pedagang kaki lima di sini. Oh begitu. Selama ini RTH Kinjang Mas Permai Palihari sudah cukup serius dikelola oleh pihak berwenang. RTH tersebut memang sudah difungsikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas di ruang terbuka seperti olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar pagi ini. Saya Sherina Aprilia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.